Nah, kalau sudah nyaman karena dia sama, kedepannya akan lebih enak atau tidak saat follow up? Oke, bangun hubungan baik terlebih dahulu. Itu ya, prinsipnya. Ini dua prinsip yang harus Anda ketahui terlebih dahulu pada saat Anda melakukan follow up. Masalahnya kalau ini tidak terjadi, nggak bisa, connectingnya tidak bagus, maka next berikutnya akan lebih berat. Paham ya? Oke. Nah, kunci berikutnya, prinsip berikutnya, ternyata follow up itu seni. Maksud seni itu, ya, follow up itu fleksibel. Follow up itu sangat dituntut kreativitas. Orang seni itu kreatif nggak? Kreatif ya. Seni itu berkaitan dengan kreasi ya. Nah, berarti follow up ini ya tergantung bagaimana kita lebih banyak berkreasi. Ya. Jadi tidak statis, fleksibel maksudnya. Kenapa? Ya, prospek juga fleksibel kan? Kita harus fleksibel. Pada saat kita follow up, terkadang ada hal-hal yang tidak terduga, betul ya? Ya mungkin masalah keberatan, saat follow up ternyata kok tidak sesuai dengan kondisi bayangan saya ya. Kayaknya kalau saat kemarin saya presentasi orangnya kayaknya perfect ya, necis. Begitu nyampe rumah kok berbeda dengan penampilan. Betul ya? Atau malah sebaliknya. Begitu kemarin datang ke presentasi, ini orangnya kayaknya kucel banget ya. Gitu nyampe rumah, rumahnya gede banget ya. Betul ya? Sering begitu? Seni nggak itu? Seni. Oh berarti, jadi gini, saat kita follow up, kita kan harus punya bayangan dulu kan? Ya kan? Jadi kita harus afirmasi dong. Oke, saya akan ketemu Pak ini, saya belum pernah ke rumahnya, mungkin ada sudah bayangan. Nah, afirmasi ini akan tergantung dari saat kita ketemu pertama dengan prospek kita, betul ya? Saya harus berhasil. Jadi gini, orang-orang yang berhasil closing, dia sudah afirmasi dulu dalam bayangan. Oh ya, insya Allah 1 jam ketemu dia, saya akan datangi dengan suami saya, dia dengan keluarga dia, saya akan follow up di ruang tamu dia, begitu kan? Gambarannya kan? Ternyata begitu nyampe di rumahnya sangat jauh berbeda. Nah berarti kita harus menyesuaikan lagi setting awal dari afirmasi yang terjadi di pikiran kita. Itu seni tidak? Seni. Nah karena seni dituntut kreativitas, fleksibilitas namanya. Nah ini adalah prinsip-prinsip yang terkait dengan follow up. Selanjutnya, kenapa sih harus follow up? Yang jelas, karena di Sanhub sangat kecil terjadi di presentasi langsung closing saat itu. Betul? Bisa juga closing palingnya sebagai pembeli produk, sebagai konsumen. Saat itu ya, itu pun kalau Anda beruntung, pada saat prospek Anda saat itu bawa duitnya. Kalau tidak, informasinya akan dibawa pulang dulu ke rumah. Ya. Untuk memastikan status prospek, presentasi di follow up. Presentasi di follow up. Presentasi sekali, follow up bisa berkali-kali, betul? Ya. Presentasi sekali, follow up bisa berkali-kali. Nah, follow up yang berkali-kali ini untuk memutuskan, menentukan orang ini akan jadi apa. Apakah dia akan menjadi downline Anda, join member, ataukah dia akan menjadi konsumen Anda, atau tidak join, tidak jadi konsumen. Jadi apa? Hah? Ngerecokin. Nah, disinilah yang tidak memutuskan join atau tidak jadi konsumen, ya
Kita harus memanfaatkan dia. Minta referensi dia, tahu ya? Ya harus gitu. Jangan sampai, wah ini angel berat banget ya. Udah di follow up sekali, di follow up lagi yang kedua kali, di follow up yang ketiga kali. Tidak juga menyatakan iya. Ya wis lah. Ya. Dengan muka yang sedikit kecewa, kuciwa berat. Ya. Datang tampak muka, pulang hanya punggung yang kelihatan. Hah? Tidak lah ya. Datang tampak muka, pulang mukanya lebih berseri. Terima kasih Pak Ibu. Ya, meskipun Anda tidak menjadi bagian dari bisnis ini, meskipun Anda tidak menjadi konsumen saya, ya. Saya berharap kita akan tetap berkomunikasi, kita akan tetap berteman. Nah, selanjutnya silakan kalau ada orang-orang yang Bapak kenal yang butuh penghasilan, ya, atau yang butuh produknya, ingatlah kepada saya. Ya prinsip beginilah kalau kita buka toko lah, buka toko sepatu. Semua orang butuh sepatu enggak? Semua orang butuh sepatu. Pertanyaannya, apakah saat itu dia harus membeli sepatu? Tidak. Tapi minimal kalau Anda umumkan kepada khalayak ramai dan kepada dunia Anda punya toko sepatu, saat dia butuh sepatu, ingat dengan Anda enggak? Ya. Nah, jadi keputusan menyatakan ya atau tidak, tetap itu menjadi cara kita untuk tetap mengembangkan bisnis ini. Paham ya? Oke. Selanjutnya, follow up adalah langkah strategis untuk closing. Kalau Anda malas nyatat, nanti materinya tak kasih ke Mas Ai. Ya. Langkah strategis untuk closing. Sudah saya jelaskan tadi, bahwa closing itu lebih banyak ditentukan bukan di saat presentasi pertama. Biasanya akan ditentukan pada saat follow up. Ya. Alasan berikutnya adalah uang Anda itu karena follow up. Penghasilan Anda disandut karena follow up. Bonus jaringan Anda karena keuntungan eceran Anda karena follow up. Berarti semuanya karena follow up. Betul ya? Berarti kalau semuanya karena follow up, ya kita harus benar-benar belajar gimana kita bisa memantapkan follow up ini dengan benar-benar lebih maksimal. Aset, omset, semuanya karena follow up. Nah, Bapak Ibu semua, karena pentingnya follow up ini, bahkan saya mengambil image duit, bukan saya mata duitan, enggak ya. Karena bisnis Anda pasti mencari ini kan, UUD ya, ujung-ujungnya duit. Ternyata duit Anda gara-gara ini, tindak lanjut, gara-gara follow up. Nah tadi itu follow up itu memastikan dia akan jadi downline, dia akan jadi konsumen, atau dia tidak menjadi apa-apa, atau tidak keduanya. Tetapi pilihan, maksudnya konsekuensi yang ketiga ini, yang tidak join dan tidak jadi konsumen, bisa jadi ini menjadi sarana yang justru membuat bisnis Anda bisa menjadi besar. Loh kok bisa gitu Pak? Dia kan tidak join, tidak jadi konsumen juga, nggak beli produk. Kok justru dari orang ini bisnis Anda menjadi besar? Ya, jadi jangan salah. Nah kebanyakan kita kan, ya mungkin karena orientasi kita dalam benak kita
join beli produk. Dia join atau beli produk. Ternyata tidak join, tidak beli produk. Ya. Ternyata meleset jauh. Nah, karena kekecewaan kita terkadang wis lah dicoret. Mungkin di daftar prospek Anda delete barangkali ya, daftar namanya. Atau Anda blokir, enggak ya? Enggak lah ya. Nah, ini tetap Anda pelihara. Tetap apa? Tetap dipelihara. Kenapa? Ya, mungkin saat itu belum memutuskan. Ya, saat follow up Anda tahulah. Mungkin dia ini berminat banget pengen beli produk, tapi mungkin ininya belum ada. Atau pengen join tapi belum memungkinkan. Ya kan? Saat itu mungkin tidak. Tapi bisa jadi dia akan memutuskan join atau sebagai konsumen di periode berikutnya. Seandainya pun dia tidak join atau tidak menjadi konsumen, siapa tahu tiba-tiba nomor Anda dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan Anda. Ya. Dengan Bapak ini, Ibu ini, iya. Perkenalkan saya ini, saya dapat nomor Bapak Ibu dari si Anu. Si Anu siapa ya? Anunya siapa? Anunya dia dan anunya anumu. Ya. Dari si Anu menghubungi Bapak Ibu. Ternyata si Anu itu ya dapat nomor Anda dari si Anu juga. Biar mikir. Karena udah mulai ngantuk lihat mukanya. Si Anu mana ya? Ya ternyata ya sumber konsumen berikutnya Anda, sumber downline berikutnya Anda dari orang yang menyatakan tidak tadi, Bapak Ibu semua. Nah, maka disinilah ya jiwa besar Anda harus Anda tunjukkan saat si prospek memutuskan tidak dengan Anda. Bukan malah sebaliknya. Saat dia memutuskan tidak, Anda kuciwa berat, ya. Putus hubungan, nggak komunikasi lagi, itu salah. Ya, itu salah besar. Jadi follow up itu tidak ada hal yang sedikit pun merugikan waktu, tenaga dan uang Anda. Semuanya bermanfaat kan? Join alhamdulillah. Mungkin bisa jadi dia adalah kaki dalam leg Anda yang potensial, yang mandiri, yang menghasilkan 25 unit setiap minggu. Amin. Kemudian tidak join menjadi konsumen Anda, sumber penghasilan Anda setiap bulan. Amin. Dan tidak join, tidak member, bisa jadi di periode berikutnya, entah sebulan, 3 bulan, setahun berikutnya, ternyata dari orang yang menyatakan tidak inilah akhirnya akan muncul konsumen baru, muncul downline baru. Jadi follow up never ending story. Paham maksudnya? Paham. Dan penolakan pun itu sebenarnya salah satu cara kita untuk terus belajar. Betul ya? Follow up dalam sebulan ini saya sudah susun strategi follow up kepada 30 orang. 30-30-nya menyatakan tidak. Bulan berikutnya tingkatkan 40 orang. 40-40-nya menyatakan tidak. Ada apakah dengan Anda? Ya, berarti saya harus banyak berbenah. Mungkin saya harus konsultasi lagi kepada upline saya. Kok saya follow up gagal terus closing ya? Belajar lagi. Kan begitu kan diajarin kan? Ya. Nah, semakin mahir Anda follow up, tingkat keberhasilan closing itu semakin lama semakin tinggi. Amin. 30 follow up dalam 1 bulan, 30-30-nya closing.
Ya. Coba bayangkan kalau 30 kali follow up, 30-30-nya closing, mantap ya? Hah? Mantap atau maknyus? Mantul. Mantap betul. Nah, ini tentu akan terjadi kalau ya kita benahi diri kita, betul ya? Ya, kita benahi diri kita, benahi penampilan, benahi cara ngomong kita, cara menjadi pendengar yang baiknya, belajar bagaimana mengenal karakter prospek kita. Nah, itu akan membuat kita menjadi benar-benar mantul saat kita follow up. Ya, bisa jadi cara Anda memperlakukan prospek Anda ya terkesan begitu mendalam. Ya, di dalam lubuk hati prospek Anda. Begitu Anda telepon, Bapak ini padahal saya baru aja mau nelpon loh. Ya. Karena apa? Karena senang dengan cara kita memperlakukan orang lain. Dirindukan kitanya. Ya. Kalau itu terjadi, pasti akan lebih gampang follow up. Ya. Akan sangat gampang closingnya. Karena apa? Diawali dengan, karena terkadang manusia itu hanya mau diperhatikan, kita sedikit care, kita sedikit empati, sudah sedikit ngambil hati dia, berikutnya keluar duit dia Bapak Ibu semua. Bener ya? Kan begitu sebenarnya prinsip secara ilmu psikologi, betul ya? Asal kita ngerti orang ini dianggap sama, dia tuh Anda dengan dia dianggap sama, ya Anda punya empati, simpati dan titi yang lain, ya. Kayaknya Anda tuh di mata prospek sesuatu lah gitu ya, kata Sarini ya, sesuatu banget gitu kan. Nah berikutnya saat Anda follow up akan jauh lebih gampang. Ya jangan sampai Anda follow up presentasi awal lagi dari depan, jelaskan diskusi lagi dari awal, jelaskan marketing plan dari awal. Tidak, follow up bukan seperti itu. Follow up untuk memastikan apa yang kurang jelas. Untuk lebih meyakinkan, manusia itu perlu diyakinkan. Kalau meyakinkan itu orangnya lebih meyakinkan. Coba kalau Anda diyakinkan oleh orang yang tidak meyakinkan, yang tidak confidence, ragu-ragu Anda kan? Betul ya? Tapi kalau diyakinkan dengan orang yang menarik penampilannya, tutur katanya enak, tatap matanya sejuk, cara ngomongnya enak didengar, kemudian kayaknya prospek Anda tuh dengan gampang untuk curhat, wah udah deh gampang banget follow up itu. Berarti